Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aytumuni usalli." Sallallahu alaihi wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Ibrahim, insyaallah kita dimuliakan Allah. Yang pertama, tentunya mari kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan izinnya pada malam hari ini atau maghrib ini kita sama-sama masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimantapkan di hati kita iman dan takwa kita, sehingga kita masih istiqomah untuk melaksanakan perintahnya, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian yang benar melaksanakan sunnahnya, yang selalu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul, apa yang diperbuatkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah kita laksanakan. Pertanda kita cinta kepadanya. Orang yang cinta kepada Rasulullah insyaallah mendapatkan bonus nanti, yaitu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa saja, kata Rasulullah, yang cinta kepadaku kelak akan bersamaku masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang selamat, masih dalam koridor bab jenazah yang sudah sampaikan masalah pemandian. Yang kedua, pengapanan sudah. Kemudian yang ketiga, menyolatkan ibu tuntas. Kemudian yang terakhir nanti mengumpulkan. Inilah salah satu orang-orang yang hidup yang berkewajiban untuk melaksanakan orang yang sudah meninggal dunia, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Bapak sekalian yang saya hormati, saya ingat 30 tahun yang lalu, Bapak sekalian, ketika ini menjadi penghulu, di sini banyak pertanyaan, permasalahan dari sholat jenazah, Bapak sekalian. Karena kita semua ini tadi, Bapak sekalian, yang hidup kita akan menyolatkan orang yang meninggal atau orang yang mati, sementara di keluarga kita, diri kita sendiri bakal kita akan disolatkan. Disinilah Bapak sekalian pentingnya kita mengetahui, karena nanti pada waktunya kita akan menjadi berkewajiban di keluarga kita, apakah itu anak atau saudara. Kalau kita laki-laki yang tertua, ataupun tidak ada laki-laki tetapi ayahnya masih ada, kita akan menjadi imam nantinya. Oleh karena itu pertanyaan 30 tahun yang lalu, Bapak sekalian, permasalahan melaksanakan sholat jenazah ini. Satu pertanyaan ya Bapak sekalian, coba kau sebagai imam menjadi sholat jenazah, yang meninggal ini laki-laki, di mana posisi Anda sebagai imam
untuk menyolatkan jenazah. Sementara Anda adalah yang imam. Yang pertama, jawabannya singkat-singkat saja. Kita kalau laki-laki itu kita posisinya mendekat dengan yang namanya kepala, artinya naik ke atas. Ya. Kalau yang meninggal itu perempuan, kita posisinya sebagai imam itu pas di tengah-tengah kalau perempuan mengarah kepada tidur, Bapak sekalian. Nah ini. Kemudian Bapak sekalian, karena permasalahannya ini menyolatkan jenazah satu orang laki-laki, perempuan, kemudian banyak yang kita sholatkan yang meninggal dunia secara berjamaah, seperti halnya kejadian-kejadian yang sudah pernah kita saksikan. Dikumpulkan jenazah itu tadi, kita yang akan menjadi imam. Bagaimana cara Anda menjadi imam? Selain daripada itu pula, bagaimana kalau yang meninggal dunia ini anak-anak di bawah umur? Tentunya yang namanya doa-doa ini jadi sungguh berbeda. Saya ini kan satu persatu, Bapak sekalian. Kalau laki-laki, Bapak sekalian, kita posisinya di atas menjelang ke atas di kepala, artinya minimal di leher sini. Kita posisinya begitu berdiri jadi imam. Kemudian waktu doa Bapak sekalian, minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu, itu doanya. Tapi sementara kita akan melaksanakan yang namanya doa, sholat jenazah, dan juga kita niat yang terlebih dahulu. Kalau niat ini tadi ada dua versi Bapak sekalian. Versi yang pertama ini caranya usolli ala hadzal janazah, ya. Ini yang pertama. Yang kedua usolli ala hadzal mayyit, ada dua. Jadi boleh janazah, boleh mayyit. Ini doanya. Nah, ini satu. Ini perempuan laki-laki sama seperti itu. Kemudian yang namanya setelah kita doa niat takbir pertama, yang pertama dibaca itu tadi kita membaca Al-Fatihah. Kita semua bisa Bapak sekalian, tapi karena kadang-kadang kita belum pernah jadi imam, kita ragu-ragu benar apa enggak kira-kira begitu. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tidak ada lagi yang namanya syak atau keraguan di dalam hati kita. Kita yakin bahwa yang kita perbuat yang kita laksanakan itu betul. Nah, dengan yang demikian Bapak sekalian, setelah kita membaca Fatihah, kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar. Ini masing-masing Bapak sekalian disunahkan kita mengangkat tangan. Kalau imam Allahu Akbar, kita semua langsung ikut Allahu Akbar. Baca kita Fatihah, kemudian yang kedua takbir Allahu Akbar. Bapak sekalian, baca selawat Nabi. Selawat Nabi ini bisa pendek, bisa panjang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Yang kedua yang agak panjang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga Allahu Akbar. Yang ketiga ini tadi, doakan yang namanya mayit atau jenazah ini. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuman apa segitu boleh. Ya. Kalau yang ada panjang dikit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi
afihi wa anhu wa akrim nujulahu wa wasib man falahu ya wa wasib man falahu wa akrim nujulahu wa wasib man falahu ila akhir dirahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian takbir yang keempat Bapak sekalian, Allahu Akbar. Masih kita doakan Allahumma la tahrimna ajrahu, itu terakhir dulu. Nah ini di sini ada ganjalan sedikit Bapak sekalian. Kalau anak yang meninggal dunia bukan Allahumma billahu warhamhu wa bihi wa'fu Allahumma ja'alhu warathal li abawai. Nah di situ ya. Jadi kalau anak-anak yang belum akil balik, kita doanya seperti begitu. Yang dimaksudkan ya Allah jadikanlah ini anak ini, maksudnya jenazah ini menjadi tabunganku terdahulu dan nanti di akhirat akan ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini tabunganmu yang terakhir. Maka berbahagia Bapak sekalian, orang yang telah meninggal dunia, anak-anak tadi bagi orang tuanya, dan ini yang salah satunya bakal memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bapak sekalian. Kemudian untuk perempuan, Allahumma birlaha warhamha wa atiha wa qur'anha, boleh sampai situ. Kalau mau diteruskan wa akrim nujulaha wa wasib man khalaha ila akhir birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, yang terakhir takbir Allahu Akbar sebelum dalam kita doakan lagi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana kalau kau menyolatkan bukan satu orang, ada dua doa yang berbeda. Allahumma firlahuma warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma. Kalau yang namanya cuma dua orang, tapi kalau ramai Bapak sekalian secara berjamaah, ini yang doanya berbeda. Allahumma firlahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Ya, minimal sampai situ. Jadi perbedaan-perbedaan kita yang namanya doa-doa ini tadi sebenarnya akan sampai kepada jenazah atau mayit manakala kita pas. Kalau perempuan kalau laki-laki kalau rame-rame artinya semua jenazah yang kita sholatkan ini. Kalau umpamanya rame, kita cuma doanya Allahumma birlahu warhamhu, yang lain yang kebagian doa ini. Cuma satu orang yang sebagian. Kalau kita ada perempuan, Allahumma birlahu warhamna wa afiha wa cuma satu, cuma perempuan, yang lain juga kebagian doa. Nah di sinilah Bapak sekalian, agak panjang sedikit Bapak sekalian, yang namanya masalah bab jenazah ini tadi. Kemudian nanti yang terakhir Bapak sekalian, setelah kita sholatkan, tentunya jenazah ini kita akan kuburkan. Menguburkan jenazah Bapak sekalian, yang kadang-kadang kita jarang kita ikut Bapak sekalian, padahal kapan waktunya kita pun pengen yang namanya diantarkan jenazah kita dikubur. Kembali lagi, kalau kita sering melaksanakan sholat jenazah Bapak sekalian, nanti pada waktu giliran kita meninggal dunia, Allah akan gerakkan hati-hati hamba-hambanya. Kalau jamaah Masjid Baitur Rahim ini digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ikut menyolatkan. Tapi kalau kita jarang, nggak mau melaksanakan atau menyolatkan jenazah, ingat-ingat Allah tidak akan gerakkan hati orang itu. Paling-paling nanti yang terpaksa nggak enak, yang menyolatkannya nggak enak, padahal perintahnya menyolatkannya yang ikhlas. Nah di sini Bapak sekalian, kembali lagi bahwa sholat jenazah ini penting bagi kita, baik untuk yang kita yang masih hidup menyolatkan, dan kapan waktunya kita akan
akan disolatkan. Jadi baik-baiknya seperti itulah Bapak sekalian, manakala kita rajin Bapak sekalian menyolatkan jenazah, pada waktunya nanti kita akan disolatkan, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah itu tadi Bapak sekalian untuk menyolatkan kita. Padahal nanti Bapak sekalian ada keterangan bahwa kalau yang menyolatkan cuma 6 orang Bapak sekalian, buat 3 saf. Jadi satu saf itu cuma dua, yang satu 3 saf. Cuma 6 orang Bapak sekalian yang menyolatkan jenazah ini akan mendapat ampunan dari Allah. Kemudian kalau sampai 40 Bapak sekalian yang menyolatkan ini, bukan berarti 3 saf lagi, tapi banyak. Seperti alhamdulillah di masjid Baitur Rahim, manakala ada yang meninggal dunia ini tadi Bapak sekalian, ini momennya ini pasnya itu disolatkannya itu pada waktu selesai sholat zuhur. Nah di sini Bapak sekalian, karena pada sholat zuhur ini Bapak sekalian yang sholat ini biasa dan minimal 3 saf di sini. Kalau ada pengumuman bahwa di antaranya ada saudara kita yang meninggal dunia, digerakkan hati orang untuk datang ke masjid. Yang pertama dia akan sholat zuhur berjamaah di sini. Setelah sholat dia tunggu yang namanya sholat jenazah tersebut. Maka Bapak sekalian, lebih daripada 40. Kalau 2 saf saja sudah 46. Kalau 3 saf 60. Kalau 4 saf Bapak sekalian kita ini kali 22 saja Bapak sekalian sudah 88. Nah disinilah salah satu maka rugi Bapak sekalian momen-momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kekuatan. Kalau kita memang ada di rumah, mari kita sama-sama makmurkan masjid ini dengan melaksanakan sholat berjamaah. Ini efeknya Bapak sekalian, pada waktunya nanti akan kembali kepada kita sekalian. Orang akan melaksanakan menyolatkan kita akan secara berjamaah yang banyak seperti itu tadi Bapak sekalian. Ini salah satu mukadimah bahwa sholat jenazah sangat-sangat penting, dan saya akan sampaikan kelanjutan daripada bab yang sholat ini tadi jenazah Bapak sekalian. Bahwa kemarin saya sudah sampaikan bahwa sunnah daripada sholat jenazah itu tadi Bapak sekalian, ini perlu kita ketahui. Gak kelihatan lagi. Baru iya. Sudah dikasih batas tadi kan. Sholat jenazah. Baik, terus sekalian, yang saya akan lanjutkan ini padahal sudah dikasih batas ini Pak, buat nyumput batasnya ini. Tadi yang masalah yang wajib sana tadi rukun segala macam, di sini saya akan sampaikan beberapa surah sholat jenazah. Yang pertama, kita disunahkan tadi bagi sekalian mengangkat kedua tangan kita dengan takbir. Allahu Akbar. Jangan kita kalau diberikan kekuatan sama Allah, Allahu Akbar. Pergunakan fasilitas nikmat, kesehatan, kekuatan dari Allah.
untuk melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW, seperti shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah, sholatlah kamu, baik sholat 5 waktu maupun sholat jenazah itu seperti aku menyolat sholat. Jadi kita mengikut Rasulullah karena diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, takbirnya yakin Allahu Akbar. Ya. Soal babnya Allahu Akbar itu masalah daripada ilahiyah, tidak ada masalah. Tapi kalau maunya Allahu Akbar pendek agak gini, termasuk kita seolah-olah tidak diberikan kekuatan sama Allah. Allahu Akbar, ya. Tapi angkatlah, gerakkan tangan kita, Allahu Akbar. Itu sunnah di dalam kita melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, merendahkan suaranya. Jadi rupanya ada jenazah di depan, kita nggak perlu bentak-bentak. Yang namanya takbir Allahu Akbar. Yang penting semuanya mendengar. Kan gitu sekalian. Apakah ada yang takbirnya membentak-bentak? Ada. Allahu Akbar. Nah begitu. Nah di sini maka rendahkan suara itu tadi Bapak sekalian. Kemudian bagi kalian selanjutnya disunahkan pula kita menyolatkan jenazah itu secara berjamaah. Apakah boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri? Boleh. Saya pernah Bapak sekalian di salah satu paham Bapak sekalian, begitu jenazah itu minat malam, kemudian pagi-pagi sudah dimandikan. Habis dimandikan langsung siap untuk disolatkan. Yang hadir, yang melayat ini Bapak sekalian, siapapun dia datang satu orang langsung sholat Allahu Akbar. Terus ganti lagi seperti itulah. Masih didudukkan di situ Bapak sekalian. Di situ tidak menunggu waktu zuhur. Kami diperhatikan anggotanya ini sudah semua belum. Kalau kira-kira semua sudah jam 10, langsung dilaksanakan yang namanya dipercepat yang namanya penguburan. Ya. Tapi kalau seperti kita di sini, di samping saudara-saudara kita, jemaah kita ini pada bekerja, kadang-kadang kalau kita mau melayat, kadang-kadang pergi ke kantor dulu, absen sebentar, baru melayat. Balik lagi nanti karena pengumuman akan dibunyikan habis lohor, kita datang lagi nanti habis lohor. Seperti itu kira-kira Bapak sekalian. Artinya dilaksanakannya secara berjamaah. Kemudian Bapak sekalian, disunahkan ketika sholat jamaah tadi Bapak sekalian, hendaknya dijadikan 3 saf. Nah ini yang saya sampaikan tadi Bapak sekalian, 1 saf sekurang-kurangnya 2 orang, dua yang di belakang 2. Kemudian Bapak sekalian, kalau 40 orang itu pun lebih bagus. Maka dikatakan di dalam hadis Rasul an Abi Abasin, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu wa yakunu ala janazah. Saya potong dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah berkata, orang Islam yang mati lalu disolatkan jenazahnya oleh 40 orang Bapak sekalian yang tidak musyrik, tidak menduakan Allah, tentulah Allah akan memberikan syafaat atau ampunan kepadanya. Berbahagia Bapak sekalian kalau kita jamaah yang menyolatkannya ini lebih dari 40. Ada salah satu bonus yang menolong kepada kita dari saudara-saudara kita yang hidup, akan diampuni dosa kita. Pertanyaannya bagaimana kalau orang ini bermaksiat terus? Urusan itu tadi Bapak sekalian, nanti keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah akan diampuni sebelum dia menghembuskan nafas terakhir? Kita tidak tahu. Posisi orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah
Rasulullah, ini salah satu dapat kalian yang namanya membela ataupun membantu daripada jenazah tersebut Bapak sekalian. Kemudian selain daripada itu sekalian, hadis yang kedua ini An Malik bin Jubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya mukminin yamutu wa yusalli alaihi ummatu minal muslimina yablughu ayyakunu salah satu ya suhupin illa hubirahu. Jadi dari Malik bin Ubairah katanya Rasulullah SAW orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai 3 saf yang saya sebutkan tadi, minimal 1 safnya 2 orang, lalu namanya 3 saf berarti 3 kali 2 jadi 6 orang. Di sini adalah disampaikan tentulah jenazah tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, alhamdulillah kembali lagi sungguh sangat penting kita menyolatkan jenazah. Manakala ada kita tahu, jangan ditinggalkan, mari kita ikuti yang namanya menyolatkan jenazah. Kemudian Bapak sekalian, selain daripada itu pula dilanjutkan setelah sholat jenazah yang hadir, kita sering melaksanakan sholat gaib. Bapak sekalian, sholat gaib ini bisa dilaksanakan setelah dia dikuburkan, baik sehari, sebulan, ataupun lebih. Bapak sekalian, kita belum menyolatkan jenazah si Anu, tapi sementara dia sudah 1 bulan lebih. Bisa kita sholat gaib sendiri Bapak sekalian untuk almarhum yang belum kita sholatkan tadi Bapak sekalian. Tapi yang sering kita laksanakan sholat gaib ini secara berjamaah terus Bapak sekalian, karena informasi masuk dari keluarganya bahwa keluarga saya kena musibah meninggal dunia di Jawa. Nah, disinilah Bapak sekalian, kita sesama jamaah, sesama muslim dan berkewajiban kita melaksanakan, apalagi yang bersangkutan meminta tolong didoakan ataupun sholatkan jenazah orang tua saya secara gaib. Nah, maka saya dilaksanakan seperti itu. Demikian Bapak sekalian. Disampaikan Bapak sekalian, selain daripada sholat gaib itu, apakah boleh kita melaksanakan sholat gaibnya yang tadi di kuburan, di atas kubur? Boleh. Jadi sholat gaib di atas kubur kita kan nggak pakai sujud, kita kan nggak pakai ruku, tapi kita secara berdiri langsung di atas kubur kita langsung sholat gaib. Kalau kuburannya dekat, tapi kalau kuburannya di jauh, cukup kita melaksanakannya di masjid Bapak sekalian atau di rumah. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, an Jabir qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qad tawaffal yauma rajulun sholihun minal jabasi fahallamu fasallu alaihi qala fasubitna khalfahu fasalla sallallahu alaihi wasallam wa nahnu suhufun. Jadi hadis ini dari Jabir berkata Rasulullah SAW telah meninggal dunia hari ini seorang laki-laki yang soleh di negeri Habsyi, maka berkumpul dan sholatkanlah oleh kamu sekalian. Jadi tidak dari Habsyi saya dapat kabar bahwa si Abu meninggal dunia, dapat kabar disolatkan ini dari sekalian, karena jenazahnya sampai ke tempat tujuan informasi tadi.
maka berkumpullah dan sholatlah kami untuk dia. Lalu kami membuat saf di belakangnya. Beliau lalu sholat untuk mayat itu, sedangkan kami ada di belakang bersaf-saf. Artinya saking banyaknya orang yang mendengar informasi bahwa anu meninggal dunia, walaupun dari jauh, dari Habsyi, kami datang jenazahnya ke tempat tersebut, maka dia laksanakan secara berjamaah Bapak sekalian. Selain daripada itu, Bapak sekalian, sholat di atas kubur yang saya sampaikan boleh tadi, ini merupakan salah satu dasar dari Rasulullah. Alif bin Abbasin, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qabrin ba'da sahrin. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sholat di atas sebuah kubur sesudah mayat itu dikubur sebulan yang lalu. Artinya sudah sebulan yang lalu Rasulullah dapat informasi bahwa kuburnya di situ sedang meninggal dunia. Rasulullah datang dan sholat goib di atas kubur. Artinya boleh, Bapak sekalian. Kemudian, Bapak sekalian, hal ini sungguh penting karena yang namanya meninggal dunia ini macam-macam, Bapak sekalian. Saya lanjutkan bahwa ada mati syahid namanya, Bapak sekalian. Kalau zaman dulu mati syahid ini banyak karena peperangan, membela agama. Ada juga peperangan dalam merebut ghanimah atau harta rampasan, ada yang seperti begitu. Nah, maka di sini yang dimaksudkan dengan mati syahid ialah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk meninggikan agama Allah atau mempertahankan agama Allah. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, Bapak sekalian. Jadi kalau kita ketemu yang seperti itu di zaman Rasulullah, orang yang mati syahid enggak dimandikan lagi. Nah, ya, enggak dimandikan lagi, Bapak sekalian. Tidak disolatkan, jadi dua, tidak dimandikan, tidak disolatkan, cukup dikafani saja dengan pakaiannya yang berlumuran darah tersebut, Bapak sekalian. Jadi orang mati syahid tidak perlu dimandikan, dan kita mudah-mudahan tidak ketemu di sini, Bapak sekalian. Ini di zaman Rasulullah yang terjadi seperti itulah, mempertahankan agama Allah, sehingga dia mati terbunuh. Dan dia di zaman Rasulullah, kata Rasulullah tidak usah dimandikan, ya, cuma dikafani saja, Bapak sekalian. Dan ini, Bapak sekalian, dengan pakaian yang berlumuran darah, maka Rasulullah mengatakan dengan tegas, Anda bilid ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amaro fi qutla ahadin bidatihim bidima'ihim walam yusallu walam yusallu alaihim. Dari Jabir, sesungguhnya Nabi SAW telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau, bagi orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikubur beserta darah mereka dan pakaian yang mereka pakai, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, Bapak sekalian, cuma dikafani saja, Bapak sekalian, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dibungkusnya tadi dengan pakaian yang berlumuran darah. Nah, di sini. Kemudian, Bapak sekalian, menurut pembagian daripada ahli fikih, mati syahid itu sebenarnya ada 3 macam, Bapak sekalian. Mati syahid dunia akhirat. Inilah yang dimaksud dengan syahid yang di atas tadi, dunia akhirat. Nah, ini tadi. Kemudian yang kedua, syahid dunia saja. Syahid dunia saja yaitu orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir, tetapi bukan karena meninggikan ajaran agama Allah, tetapi hanya sebab-sebab lain seperti ingin mendapatkan harta rampasan.
karena kemegahan dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, syahid akhirat saja, yaitu mati teraniaya, mati terkejut, mati kena penyakit. Kemarin termasuk Bapak sekalian, mati yang rame-rame tahun 2019 yang kena penyakit serangan dari Cina itu, Bapak sekalian, termasuk di dalamnya mati sakit itu, Bapak sekalian. Kemudian mati akhirat, syahid akhirat ini yaitu teraniaya dan terkejut, mati tenggelam, mati tertimpa oleh sesuatu, atau mati kebakaran, atau mati belajar dalam agama, seperti anak-anak yang sedang menuntut ilmu, dia meninggal di sana, dia mati akhirat saja di situ sekalian. Maka dikatakan oleh Rasulullah an Abi Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-syuhada khamsatun al-maqulu wal maqutu wal maghribu was-sahibu lahdin minas syuhadani. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini, mati syahid itu sebenarnya ada 5 macam. Yang pertama mati karena sakit kolera, mati sakit perut, mati tenggelam, mati tertimpa sesuatu yang mengakibatkan dia mati, mati pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hal yang demikian ini adalah keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW yang namanya mati syahid. Perbedaannya mati syahid yang pertama tadi, dia tidak dimandikan, dia tidak disolatkan, hanya dikafani saja. Mudah-mudahan kita tidak ketemu hal yang seperti itu, Bapak sekalian. Selain daripada itu pula, terakhir Bapak sekalian, kewajiban kita orang yang namanya masih hidup ini melaksanakan dan menggugurkan fardu kifayah ini tadi pada orang meninggal dunia. Terakhir adalah menguburkan jenazah, Bapak sekalian. Kewajiban yang keempat ini terhadap mayat itu menanamkan atau menguburkan, hukum menanamkan atau mengubur jenazah ini sama fardu kifayah, Bapak sekalian. Karena kalau sudah dikubur, kita dosa semua. Satu kampung itu dosa semua dan mengakibatkan akan menjadi yang namanya bau dan akan menimbulkan penyakit dan penyakit. Kemudian Bapak sekalian, di dalam kubur sekurang-kurangnya Bapak sekalian maksudnya kubur itu tadi dalamnya tidak, kalau dikubur tidak menimbulkan bau, manakala sudah ini artinya dalam, ya. Dan tidak akan mungkin dapat dikeduk atau dikorek sama binatang buas, artinya aman. Itu masalah kedalaman daripada yang namanya kuburan. Selain daripada itu pula, Bapak sekalian, mayat yang menjadi ini tadi, makanya dalam adalah untuk menjaga kehormatan dan kesehatan orang yang hidup. Manakala dikubur dengan tidak dalam, Bapak sekalian, maka bau akan menyengat dan akan mengakibatkan kepada orang yang hidup bau tersebut, dan mungkin bisa terjadi yang namanya penyakit. Kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, setelah menguburkan ini artinya selesai kita yang namanya kewajiban kita melaksanakan hukum fardu kifayah tersebut terhadap orang yang meninggal dunia. Dan bagi kita sekalian yang hidup inilah, manakala kita tidak melaksanakannya maka kita dosa. Tapi kalau yang fardu kifayah ini, Bapak sekalian, yang melaksanakannya hanya 2 orang, berarti sudah terbebas orang sekampung itu bahwa jenazah ini sudah dilaksanakan pelaksanaan daripada fardu kifayah. Tapi kalau sama sekali tidak ada yang mau mengurus tadi jenazah tadi, maka dosa semuanya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan Bapak sekalian
silaturahmi yang sering kita jalin ini akan membuahkan manfaat buat kita masing-masing, buat keluarga kita masing-masing, sehingga pada waktunya nanti Bapak sekalian, kalaupun kita mengalami keluarga kita ataupun kita sendiri, maka balik kebaikan itu kepada kita masing-masing. Kemudian Bapak sekalian, menguburkan jenazah ini tadi, Bapak sekalian, sebenarnya yang bersangkutan ini masih ada yang beberapa sunnah yang bersangkutan dengan kubur, Bapak sekalian. Nah, itu ketika kita memasukkan dalam kubur sekalian harus ditutup. Nah, makanya kalau di zaman Rasulullah kapan lagi dikubur, paling nggak di atas itu ditutup pakai kain, Bapak sekalian. Sebab kubur itu disunahkan tinggi, artinya ada tanda disunahkan bahwa itu kuburan. Kalau rata saja berarti bukan kuburan. Kemudian kubur itu baik tidak terbelakang daripada yang tinggi tadi agar supaya beda dengan tanah rata. Kemudian disunahkan pula menandai kuburan itu dengan batu atau pemesan. Ya. Kemudian menaruh kerikil atau batu-batu kecil di kubur itu tadi. Selain daripada disunahkan pula menaruh pelepah basah di atas kubur. Ini Bapak sekalian, Rasulullah setelah menguburkan saja, dia takut yang namanya pelepah kurma yang masih basah ditancapkan. Kemudian menyiram kuburan dengan air, ini disunahkan Bapak sekalian. Kemudian mayat dikuburkan disunahkan bagi yang mengantarkan berhenti sebentar. Setelah selesai Bapak sekalian, maka doa yang terakhir di kubur itu, di atas kubur, seperti itulah yang biasa dilaksanakan oleh kita Bapak sekalian. Selesai sudah kuburan beres, maka terakhir kita doakan bersama-sama. Yang mudah-mudahan doa itu dijawab, dan doa ini tadi mirip dengan kita melaksanakan sholat jenazah. Ada tambahan-tambahan yang lainnya Bapak sekalian. Oleh karenanya Bapak sekalian yang saya hormati, sungguh sangat yang namanya penting untuk diketahui, untuk mengetahui daripada cara-cara kita melaksanakan jenazah mana bagi kita sekalian yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Kemudian Bapak sekalian, kalau pernah Bapak sekalian zaman-zaman dulu Bapak sekalian, karena kuburan itu tadi disunahkan ada liang lahat di pinggir biasanya. Kalaupun tanah itu rontok ataupun pasir, biasanya ada di tengah dia. Yang lubang itu di tengah, jadi tinggal digalang saja seperti itu. Nah, kemudian di zaman dulu Bapak sekalian, ada bantalan orang meninggal dunia, kapan dimasukkan ke dalam lihat, dia dimiringkan ke kanan, kemudian di belakang ini ada bantal-bantalan. Maka pernah kalau kita lihat di kuburan itu ada gempelan-gempelan tanah Bapak sekalian, ya, ini untuk ganjal dimaksudkan. Kalau kita sering barangkali ngitung, itu ada 17 biji, Pak. Bundaran-bundaran itu ada 17 ini menunjukkan bahwa kita melaksanakan sholat sehari semalam itu 17 rakaat. Maka disitulah diganjilkan. Tapi di sini Bapak sekalian menunjukkan bahwa orang Islam setelah dia meninggal dunia ditunjukkan bahwa ganjalnya saja sebanyak 17 untuk ganjil-ganjilnya ini 17. Tahu kalau di sini ada dia masih habis, habis, ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah Bapak sekalian, ganjalan-ganjalan ini yang terbuat dari tanah yang digumpal begini sebanyak 17. Itu adalah waktu dibiaringkan jenazah di pinggir-pinggir sini diganjal sama tanah gumpalan itu tadi. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat
dan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ilmu yang sedikit mudah-mudahan manfaat. Kita doa, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shari'an wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam